Kalian mau mulai trading di market futures tapi masih bingung dengan istilah-istilah yang ada di dalamnya? Kalau iya, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai karena di video kali ini saya akan membahas tentang 5 istilah penting yang ada di market futures yang perlu banget untuk diketahui oleh pemula. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bang Azmi Crypto. Oke, yang pertama di sini ada long dan short. Yang mana kalau secara pengertiannya untuk long itu sendiri kita membuka posisi dengan harapan harga akan bergerak naik agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk short itu kebalikannya, kita membuka perdagangan dengan harapan harga akan bergerak turun agar kita mendapatkan keuntungan juga. Mungkin kalau di spot market biasanya itu disebut dengan beli dan jual. Nah, kalau di market futures itu lebih dikenal dengan sebutan long dan short. Seperti yang kalian lihat di layar, ini adalah platform dari OKX ya. Kalau kalian belum punya akun OKX, kalian bisa melakukan pendaftaran melalui link yang ada di deskripsi video. Nah, di sini di market OKX ini market futuresnya, di sini ada tombol long dan ada tombol short yang berfungsi untuk membuka perdagangan tentunya. Jadi kalau di market futures itu perdagangannya dua arah, alias kita bisa mendapatkan keuntungan ketika harganya naik dan bisa juga mendapatkan keuntungan ketika harganya turun. Beda halnya dengan di spot market. Kalau di spot market kita harus membeli di bawah dan menjual di atas baru bisa mendapatkan keuntungan. Itu adalah salah satu penyebab banyaknya para pemula yang tertarik untuk melakukan perdagangan di market futures. Namun banyak juga yang melakukan perdagangan secara ngasal tanpa mengetahui cara-cara yang baik untuk melakukan perdagangan di market futures agar bisa mendapatkan profit secara konsisten. Di channel ini saya sudah membuat playlist untuk belajar trading futures buat pemula. Jadi kalian bisa nonton mulai dari video yang pertama hingga video yang ini. Istilah penting yang kedua itu ada leverage, yang mana kurang lebih pengertiannya untuk leverage ini itu daya ungkit atau pengkalian modal. Sebagai contoh misalnya modal $10 dengan menggunakan leverage 10 kali itu sama aja kita membuka posisi senilai dengan 100 USDT. Namun yang perlu teman-teman garis bawahi, leverage di sini itu seperti pisau bermata dua, bisa menyebabkan kita profit besar secara cepat dan bisa juga membuat kita mengalami kerugian dengan cepat. Bahkan bisa mengalami likuidasi ataupun kehabisan modal jika menggunakannya secara asal. Untuk meminimalisir kerugian dengan menggunakan leverage besar, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya yang membahas tentang cara menggunakan leverage rata kanan anti likuidasi. Nah, di sini biasanya kalau di setiap market itu akan ada fitur yang namanya leverage. Salah satunya ya di market OKX ini juga ada fitur leverage-nya. Di sini untuk pair Bitcoin USDT sendiri itu leverage-nya sampai dengan maksimal itu di angka 100 kali. Yang artinya misalnya teman-teman open posisi dengan margin $1 itu sama aja membuka perdagangan setara dengan $100 karena di sini untuk leverage-nya maksimal di angka 100 kali lipat. Bahkan di beberapa exchange ada juga yang leverage-nya lebih tinggi, bahkan sampai 200 kali lipat juga ada. Untuk istilah yang ketiga di sini ada margin. Nah, margin di sini ada dua jenisnya. Yang pertama itu ada initial margin, kemudian maintenance margin. Initial margin itu sendiri adalah modal awal yang kita gunakan untuk membuka posisi. Sedangkan maintenance margin itu adalah batas minimal saldo yang harus kita miliki agar posisi tidak terkena likuidasi. Karena kalau saldo di bawah batas ini bisa-bisa posisinya terlikuidasi ataupun ditutup secara otomatis. Nah, di sini saya akan langsung saja contohkan mengenai tentang margin ini. Jadi di sini kan saya ada modal sekitar 126 USDT untuk saldo saya yang ada di OKX ini. Sebagai contoh di sini saya akan membuka perdagangan sebesar $1 misalnya. Nah, $1 ini merupakan margin. Ini adalah margin yang akan saya gunakan untuk open posisi. Dan di sini untuk tambahannya untuk trading di market futures itu ada dua tipe entry-nya. Yang pertama itu ada limit dan ada market. Untuk limit ini sendiri itu kita menunggu di harga tertentu sesuai yang kita masukkan di bagian sini. Sedangkan untuk yang kedua itu ada market. Market di sini berarti perdagangannya atau posisinya akan terbuka secara instan seketika klik tombol long ataupun short. Di sini saya akan contohkan untuk membuka perdagangan dengan menggunakan mode market ya. Saya langsung masukkan di bagian sini 1 USDT dan sebagai contoh di sini saya akan open posisi long misalnya. Saya langsung saja klik long seperti ini.
ini dan konfirmasi, dan secara otomatis nanti di bagian sini akan ada posisi yang sedang berjalan. Kemudian untuk maintenance marginnya itu biasanya akan muncul di bagian sini kalau untuk di market OKX ini. Nah, maintenance margin ini biasanya akan muncul saat ada posisi yang sedang berjalan. Jika tidak ada posisi yang sedang berjalan, maka maintenance margin ini biasanya akan kosong. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada keterangan maintenance margin sebesar 0,3436 USDT, yang artinya saya membutuhkan minimal saldo sebesar 0,3436 USDT agar posisi saya tidak terlikuidasi di harga yang sedang berjalan sekarang. Nah, karena di sini saldo saya tersisa 125 USDT lebih, maka ini termasuk cara trading yang cukup aman ya. Kemudian istilah yang keempat di sini ada likuidasi. Untuk likuidasi ini sendiri biasanya itu akan terjadi ketika kerugian itu sudah terlalu besar. Dan biasanya setiap platform itu akan menutup secara otomatis untuk posisinya saat harga sudah mencapai titik harga likuidasi. Sebagai contoh di posisi saya yang sedang berjalan ini yang baru saja kita buka, di sini kan harga likuidasinya tidak ada. Jadi ini termasuk posisi yang aman, sangat aman malah. Karena di sini harga likuidasinya tidak ada, alias mau harganya bergerak segimanapun ini posisinya akan tetap berjalan karena tidak ada harga likuidasinya. Kecuali kalau di sini ada harga likuidasinya, maka setelah harga menyentuh sesuai dengan harga likuidasi yang muncul di sini, itu nanti posisinya akan ditutup secara otomatis dan keseluruhan modal yang ada di sini itu akan hilang semuanya jika membuka perdagangan menggunakan cross margin. Namun jika menggunakan isolate margin itu biasanya untuk saldo yang digunakan untuk membuka perdagangan atau sebagai margin saja yang akan hilang. Tapi kalau menggunakan cross margin semuanya akan hilang. Nah, disinilah pentingnya yang namanya money management dalam trading di market futures, karena ada yang namanya likuidasi. Likuidasi itu bisa membuat kita kehilangan keseluruhan modal yang kita miliki. Untuk money management saya juga sudah membuatkan videonya. Kalian juga bisa nonton video tentang money management agar kalian tahu bagaimana cara money management yang baik saat trading di market futures. Oke, dan di sini yang kelima atau yang terakhir itu ada funding rate. Yang mana funding rate itu biaya antara trader untuk menjaga harga kontrak tetap dekat dengan harga spot market. Dan biasanya di setiap exchange ataupun platform itu dibayarkan setiap 8 jam sekali. Nah, di bagian atas ini teman-teman biasanya akan melihat hitungan mundur untuk funding rate-nya. Biasanya nanti setelah hitungan mundur ini selesai, maka trader akan mengeluarkan biaya. Untuk trader yang mana yang mengeluarkan biaya itu biasanya tergantung pada funding rate-nya. Jika funding rate-nya positif, maka yang membuka perdagangan long harus membayar ke trader yang membuka perdagangan short. Kalau funding rate-nya negatif, maka yang harus membayar itu para trader yang membuka perdagangan short, membayar ke trader yang membuka perdagangan long. Nah, jadi kurang lebih untuk funding rate itu seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya rasa pembahasannya saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat dan bisa memberikan ilmu tambahan kepada teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.